Silakan. Ibu izin share screen untuk memaparkan progresnya Ibu. Oke, silakan, Vira. Bisa. Ibu mau sebentar Ibu, lagi ada Ya, gangguan soalnya. oke, silakan, Mbak. Oke, yang pertama, Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu Eti dan kawan-kawan. Di sini kami akan menjelaskan progres dari kelompok kami yang dimana di sini kami mengubah metode yang sebelumnya hanya persamaan logistik dengan metode logistik. Di sini kami menggunakan metode model logistik dengan Adam Basford Moulton. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Ryan, yang kedua ada Vira Vinala Karismalam, dan yang terakhir ada Aurelia Aditya. Mungkin untuk pendahuluan di sini akan dibahas oleh Aurelia Aditya. oke. Sebelumnya Ryan boleh tolong tambahin judulnya dulu, disalin ulang. Nah, jadi seperti yang udah dijelasin sama Ryan tadi, kita nambah metode yaitu metode Adam Basford Moulton pada model logistik pertumbuhan penduduk di Papua Barat. Eh, yang pertama itu di paragraf pertama itu ada definisi umum. Pertumbuhan merupakan transformasi yang dapat diukur terkait dengan besar, jumlah, ukuran, atau dimensi pada level sel, organ, maupun individu. Ini citasi dari Ningrum, Imawati, dan Nurhayati tahun 2023. Nah, ada penjelasan tentang pertumbuhan juga, terus penjelasan tentang pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menyebabkan berbagai permasalahan seperti ketimpangan distribusi sumber daya, tekanan terhadap infrastruktur, serta tantangan dalam penyediaan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Nah, yang di paragraf kedua itu salah satunya itu Papua Barat. Salah satu contoh nyata dari dinamika pertumbuhan penduduk di Indonesia dapat lihat dari Papua Barat. Nah, kenapa sih kita milih wilayah Papua Barat ini? Karena sesuai berdasarkan data dari BPS, Papua Barat itu masuk tiga provinsi dengan penduduk paling kecil. Di sini boleh scroll sedikit ke bawah, Ryan. Nah, di sini berdasarkan data BPS tahun 2024, Papua Barat menempati posisi kedua sebagai provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit secara nasional, yaitu sebesar 1.205,8 ribu jiwa, hanya berada di atas Kalimantan Utara yang berjumlah 739,8 ribu jiwa.
Nah, pertumbuhan penduduk di Papua Barat ini membawa dampak langsung terhadap meningkatnya kebutuhan akan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan jaringan listrik, serta pelayanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Oke, next. Ke paragraf ketiga itu, di paragraf ketiga itu, dalam penelitian ini model logistik ada divisi tentang model logistik menjadi salah satu pendekatan matematis yang digunakan untuk memodelkan pertumbuhan populasi dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan atau kapasitas maksimum populasi. Nah, model logistik ini diperkenalkan oleh Verholst pada tahun 1838. Terus, next itu ada, eh, atasan sedikit, sorry Ryan. Oke, nah kita bahwa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode dari Adam Basford Moulton berhasil diterapkan dalam memprediksi pertumbuhan penduduk pada berbagai wilayah seperti Kota Medan. Ini jurnal dari Nasution et al. Tahun 2025. Terus ada Provinsi Kalimantan Timur, jurnal Apriani et al. Tahun 2022, dan juga telah diuji keakuratannya dalam memprediksi produksi pertanian seperti kelapa sawit di Sumatera Utara. Ini berdasarkan jurnal Daratulaiha et al. 2024. Nah, dengan tingkat galat yang dihasilkan oleh metode ini juga terbilang kecil dengan nilai MAPE yang rendah sehingga dapat dijadikan sebagai alat prediktif yang andal dalam perencanaan pembangunan. Maka dalam penelitian ini kita pakai metode Adam Basford Moulton pada model logistik untuk memprediksi pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Barat menjadi langkah strategis. Tolong ke bawah, Ryan. Nah, rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama itu bagaimana penerapan model logistik dalam memodelkan pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Barat. Yang kedua itu ada bagaimana karakteristik pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Barat dari tahun ke tahun. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu yang pertama ada menerapkan model logistik dalam memodelkan pertumbuhan jumlah penduduk dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Yang kedua ada menganalisis tren pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Barat berdasarkan data statistik terbaru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua ada kajian teori. Yang pertama di sini ada model logistik, model model pertumbuhan logistik ini atau yang lebih dikenal juga dengan model terpaut kepadatan merupakan model pertumbuhan populasi mencerminkan pengaruh dari persaingan intraspesifik. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh matematikawan dan juga seorang ahli biologi berkebangsaan Belanda yaitu Pierre Francois Verhulst pada tahun 1838. Dalam model ini, jumlah populasi akan mengalami perubahan secara monoton, yang artinya jumlah populasi dapat terus meningkat tanpa penurunan atau terus menurun tanpa peningkatan. Untuk rumusan ini ada dp per dt sama dengan m dikali 1 min p per k dikali p. Dengan solusi analitiknya adalah pt sama dengan k per 1 plus ae pangkat min mt, di mana k-nya adalah kapasitas tampung, pt-nya adalah jumlah penduduk pada tahun t, A-nya itu nilai awal, M-nya itu laju pertumbuhan penduduk, dan T-nya adalah periode waktu. Yang kedua, kita ada metode Rengkute, di mana metode Rengkute yang di sini yang kita pakai adalah orde 4 untuk sebagai metode pendahuluan untuk mendapatkan nilai-nilai awal yang dibutuhkan pada metode Adams Bradford Moulton orde 4. Bentuknya itu yang pertama ada K1 itu HFXR, YR, K2-nya HFXR plus setengah Y, YR plus setengah K1, K3-nya itu ada HF XR plus setengah H, YR plus setengah K2. Keempatnya itu adalah HF XR plus H, YR plus K3. Untuk R012 sampai dengan N. Di sini kita dapat persamaan ketiga yaitu YR plus 1
Didapat persamaan ketiga YR plus 1 yaitu sama dengan YR plus 1/6 dikali K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4. Yang ketiga itu ada metode Adam-Bashforth-Morton itu sendiri, yaitu dia adalah metode yang termasuk ke dalam metode multi-step untuk memperoleh solusinya. Metode multi-step memerlukan beberapa solusi awal yang diperoleh dari metode one-step, seperti metode Euler, Heun, Dirac-Tyler, dan Runcutte. Untuk metode multi-step yang paling terkenal itu adalah metode Adam-Bashforth-Morton Order 4, di mana pada YR plus 1 diperoleh dari YR plus 3, YR plus 2, YR plus 1, dan YR dengan nilai-nilai 4 data awal, yaitu X0 Y0 sampai X4 Y4. Itu harus sudah ada dan dapat dihitung dengan menggunakan metode Runcutte Order 4 untuk menghitung XR YR, di mana R-nya itu lebih besar sama dengan 4. Untuk persamaan prediktornya dari metode Adam-Bashforth-Morton ini, ada Y bintang R plus 1 itu sama dengan YR plus H per 24 dikali dengan min 9 FR min 3 ditambah 37 FR min 2 dikurang 59 FR min 1 ditambah 55 FR. Jadi kita dapat persamaan keempatnya. Berikutnya itu ada persamaan korektor dari metode Adam-Bashforth-Morton Order 4 itu sebagai berikut, yaitu YR plus 1 itu sama dengan YR plus H per 24 dikali FR min 2 min 5 FR min 1 ditambah 19 FR dan ditambah 9 F bintang R plus 1, dengan dimana F bintang R plus 1 ini adalah XR plus 1, F bintang R1. Untuk metode penelitian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya ada metode penelitian. Jadi tujuan dari penelitian itu sebenarnya kita mau ngatasin permasalahan terkait pertumbuhan penduduk dengan menggunakan data sekunder. Nah, sampelnya itu diambil dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat selama periode 2010 sampai dengan 2020. Yakni kita akan menggunakan kurang lebih ada 10 data yang akan kita gunain. Nah, adapun langkah-langkah metode yang akan kita gunain. Jadi yang pertama kita bakal menggunakan datanya dulu. Tentunya itu yang jelas kita bakal harus ada datanya dulu. Nah, data itu dari BPS yang tadi disebutkan dengan menggunakan data sekunder. Lalu yang kedua, kita bakal memasukkan namanya persamaan logistik di mana DP per DT sama dengan M dikali 1 dikurangi P per K kali P. Untuk persamaan ini mungkin sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi ya yang ketiga itu adalah kita menghitung 4 nilai awal dari si rumah kota ini. Jadi ada P0, P1, P2, dan P3. Terus berikutnya kita akan menggunakan persamaan prediktor untuk menghitung solusi numerik dengan menggunakan metode Bashforth-Morton atau metode ABM. Yang tadi juga sudah disebutkan juga untuk persamaan prediktornya. Lalu yang kelima itu menghitung nilai dari FR plus 1, di mana nilainya sama dengan F buka kurung T R plus 1, PR plus 1. Nah, lalu nilai tersebut akan kita substitusikan ke dalam persamaan prediktor yang ada di langkah keempat, gitu, atau langkah kelima kalau di sini. Berikutnya, kita bakal nentuin kapan sih si iterasi itu akan berhenti. Nah, itu ketika dari mutlak PR plus 1 dikurangi P bintang R plus 1 dibagi dengan PR plus 1 itu kurang dari galat. Nah, galat ini bisa tergantung dari kitanya nentuin. Biasanya sih 0,01. Nah, di mana nilai K-nya itu adalah dari 1, 2, dan seterusnya. Terus, yang kedelapan itu adalah kriteria perhentian yang tidak terpenuhi. Maka kita akan lakukan analisis kriteria berikut ini untuk ukuran dari langkah H-nya. Boleh di-scroll ke bawah. Nah, yang pertama, jika nilai dari tadi 19 per 270 dikali dengan mutlak dari PR plus 1 dikurangi P bintang R plus 1 dibagi mutlak dari PR plus 1 itu berada di antara 10 pangkat minus 1 sampai dengan 10 pangkat minus 9. Dimana jika ini terpenuhi maka tahapan selanjutnya digunakan untuk H yang sama. Gitu. Terus kalau misalkan yang kedua, itu jika nilai dari 19 per 270 dikali dengan mutlak dari
PR plus 1 dikurangi P bintang R plus 1 dibagi dengan mutlak dari PR plus 1 itu nilainya lebih besar daripada 10 pangkat minus 9. Maka nilai H yang tadi itu kita ganti dengan H per 2 gitu. Dan kembali ke langkah ketiga, kita ulang lagi iterasinya gitu. Terus yang ketiga itu jika 19 per 270 dikali dengan mutlak dari PR plus 1 dikurangi P bintang R plus 1 dibagi PR plus 1 mutlak itu kurang dari 10 pangkat minus 10. Ya, itu betul. Oke, terus nah si H-nya itu maka kita ganti dengan 2 kalinya atau 2H dan kembali ke langkah ketiga diulang lagi iterasinya. Oke, terus yang ke-9 jika semua memenuhi kriteria tersebut maka akan didapatkan hasil solusi numeriknya gitu. Nah, ini berikut ada tabelnya untuk tabel populasinya. Jadi kita tadi yang disebutkan kita akan menggunakan data satu dekade ya dari mulai 2010 sampai dengan 2020. Nah, ini ada jumlah populasinya sebanyak 10 data. Kurang lebih seperti itu Bu untuk progres kami. Jadi kemungkinan baru sampai metode penelitiannya. Jadi belum sampai tentang ke perhitungannya Ibu. Oke. Mbak, ini kan model logistik ya tadi, rumus model logistiknya itu tadi seperti yang sudah sampaikan itu tadi, logistik yang kemudian di situ angka M itu menyatakan apa? Koefisien apa ini M? Yang mana Ibu? M apa ini? DP per DT sama dengan M itu? Coba scroll kirain ke atas. Kayak tadi ada ini. Ini tambahnya. Oh, di sini ini Bu. Dia tuh sini. Jadi kayak DP per DT itu sama dengan M dikali dengan 1 min P per K dikali P. Nah, di mana sih M itu adalah laju pertumbuhan penduduk? Nanti si laju ini kita bakal cari dulu dengan menggunakan beberapa data yang dari populasinya itu. Terus si K-nya itu adalah kapasitas tampungnya. Dan P-nya itu adalah jumlah penduduk pada tahun ke T. Jadi tergantung. Kalau T-nya 1 ya berarti jumlah penduduk pada tahun ke 1. Gitu ya, Bu. Nah, ini kan menerapkan Runge-Kutta di sini. Ya. Berarti kan PT sama dengan K per 1 plus A, kemudian di situ eksponen pangkat min MT, itu kan sebagai fungsinya berarti. Fungsi yang akan dijabarkan di sini gitu. Berarti di sini K1 sama dengan H, dengan F-nya PT ini kan. Tapi kenapa ini rumus metode Runge-Kuttanya itu tetap ini? Ini kan berarti belum memasukkan PT-nya. Betul nggak? Sebentar, Bu. Artinya di sini menggunakan metode apapun, entah mungkin Runge-Kutta, orde 4, Runge-Kutta, orde 3 gitu kan. Kemudian metode-metode yang lain, itu kan artinya kita mengganti fungsinya ini dengan fungsi yang model kita itu. Jadi di sini fxr, yr ini kan yang diganti sebenarnya, iya nggak? Nah, kalau seperti ini kan jadi terpisah. Ini nggak tahu metode Runge-Kutta untuk menyelesaikan apa. Secara umum model Runge-Kutta seperti ini. Tetapi fungsi yang ini tadi belum masuk ke sini. Berarti itu ya bisa dipahami maksud saya. Bisa, Bu. Ya. Ya, maksudnya gitu ya. Ya. F-nya ini kan harusnya fungsi ini kan. Fungsi yang atasnya ini kan. Betul begitu nggak? Iya, Ibu. Ya, di tadi itu yang ada apa buzzword tadi atau apa namanya itu pun demikian. Semestinya sebenarnya yang dimasukkan itu adalah fungsi yang di atasnya ini gitu ya, yang fungsi logistiknya. Baru kemudian di situ diiterasikan gitu. Jadi hasil perhitungannya itu bukan Runge-Kutta yang ini, yang umum ini, yang sudah kita masukkan eh, rumus rumus yang kita peroleh dari model kita itu. Nah, ini model logistik. Nah, sebenarnya model logistik ini tuh model yang paling standar yang ini DP per DT sama dengan M kali 1 min P per K kali P. Ini tuh tidak ada pengaruh apapun di sini yang dilihat.
ya. Yang dilihat itu hanya kelahiran kematian saja di sini, ya. Mungkin ya kelahiran kematian saja. Jadi sebetulnya kalau mau baru, model ini coba dimasukkan imigrasi dan emigrasi itu akan menjadi apa? Jadi ditambahkan ada parameter imigrasi, ada parameter emigrasi. Kalau imigrasi berarti di situ misalnya ada plus M1P. Kemudian ada min M2P. M2-nya apa? M2P-nya M2P-nya itu adalah emigrasi. Emigrasi itu kan yang keluar daripada populasi itu. Nah, itu akan menjadi model yang baru sebenarnya. Jadi selain model ini cukup ditambahkan itu M1 min P per K. Tetap ya, karena carrying capacity ini kapasitas batas lingkungan ya. Kapasitas batas lingkungan itu di sini jika ada interaksi antar individu, pasti ada kompetisi, gitu ya. Ini kan P kali P, berarti ada kompetisi antar individu. Jika ada kompetisi, pasti juga akan saling mengalahkan juga bisa jadi. Jika kapasitas apa lingkungan itu tidak mendukung, salah satunya bisa kalah gitu maksudnya. Gitu ya. Dan ini sebetulnya model yang paling dasar kalau kita memodelkan yang sebenarnya kita tuh menambahkan lagi gitu ya. Menambahkan faktor apa, faktor lingkungan apa yang bisa kita tambahkan di model yang di persamaan satu ini. Kalau kita tambahkan imigrasi berarti ada individu yang masuk gitu ya. Ada individu yang masuk berarti di situ misalnya anggaplah di situ parameter satu parameter aja gitu. Itu ya. Kalau yang keluar berarti di situ misalnya ada yang keluar, terserah di situ nanti pakai simbol apa. Seperti itu sebenarnya, ya. Jadi di sini nanti agak lebih kompleks daripada model yang ini. Kalau ini kan memang sudah ada model itu. Model yang PT sama dengan K per 1 plus AE pangkat min MT. Ini memang sudah ada model ini. Gitu ya. Bisa dikembangkan itu sebetulnya dari model yang sudah ada kita tambahkan parameternya gitu. Nah, untuk penggunaan runge kuta terserah mau runge kuta, mau metode yang lain, nggak masalah. Tetapi masukkan di sini fungsinya, gitu ya. Masukkan. Ini kan belum memasukkan fungsinya kalau dengan menggunakan rumus-rumus ini, gitu ya. Dengan di situ nanti step size berapa gitu ya diisi nanti sebagai variabel inputan untuk step size-nya. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Oke, baik Ibu. Hmm. Ya, nanti bisa didiskusikan lagi tentunya dengan kelompoknya. Semisal ini mau menambahkan itu ya bagus. Dan satu lagi, Mbak. Di sini kan eh, yang akan dimodelkan itu di Papua Barat. Ya, jadi sebaiknya kalau model pertumbuhan populasi seperti ini, itu coba kita mencari provinsi yang memang bermasalah dengan populasi. Dan yang bermasalah itu yang pasti biasanya itu pertumbuhannya yang melonjak gitu, Mbak. Atau terjadi population explosion gitu ya. Kalau cuma apa namanya? Kalau di sini tadi kan pertumbuhannya sebetulnya melambat bahkan eh, termasuk dalam dua provinsi yang pertumbuhannya itu selalu menurun atau apa tadi yang sudah disampaikan. Sebetulnya itu tidak masalah, tidak ada kompetisi mereka itu. Ketika pertumbuhannya juga apa makin menurun gitu tidak ada kompetisi lagi. Jadi malah tidak perlu carrying capacity nanti. Nah, sebaiknya sebetulnya populasi di provinsi eh, di provinsi yang ini aja yang memang padat penduduknya sehingga itu perlu kita modelkan pertumbuhannya, ketersediaan lingkungannya itu betul-betul memang kapasitas batas, ada kapasitas batas lingkungan itu bisa mencukupi kebutuhan populasi itu gitu. Jadi sebaiknya kalau saran saya ya di daerah yang memang populasinya itu padat gitu, padat dan itu tuh menjadi satu masalah gitu. Di Jakarta aja itu bagus juga karena di Jakarta itu padat sekali dan di Jakarta itu banyak sekali imigran, Mbak. Banyak imigran gitu ya. Sementara emigran itu yang pergi dari Jakarta itu mungkin tidak banyak. Lebih banyak imigran itu malah kalau kita modelkan itu menjadi model yang realistis nanti di sini.
Nah, tetap ada kapasitas batas tentunya yang memang tidak bisa hidup di Jakarta gitu ya. Secara seleksi alam ya dia akan teremigrasi apa keluar dari Jakarta seperti itu. Nah, ya itu nanti itu ini masukan ya saran ya. Kalau itu memungkinkan itu dilakukan akan jadi model yang bagus gitu ya. Baik, Ibu. Ya. Oke, itu aja. Ya, sudah. Ya, sementara itu ya bisa didiskusikan lagi dengan kelompoknya. Oke, Oke, baik, Ibu. ya. Oke, selanjutnya silakan bisa ditutup ya untuk kelompoknya. Ya, Ira. terima kasih, Bu, atas masukan dan sarannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin Ibu Bu, juga. kelompok. Raffi, silakan. Oke Bu, izin ya Bu ya kelompok saya. Ya, silakan. Baik, sebelumnya izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini kelompok kami menggunakan data negara Indonesia. Di sini ada beberapa datanya. Di sini ada tahun dari 2010 sampai 2025, ada nilai GDP, ada tingkat inflasi setiap tahun, tingkat pengangguran tiap tahun, dan pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya. Di sini progres kelompok kami adalah di tahap pengolahan data. Jadi di sini kami menggunakan buah dua buah software. Jadi kami masih belum bisa memastikan pakai software yang mana, Bu. Jadi tolong, Bang, bisa minta tolong ditampilkan. Jadi sini yang pertama ada kami menggunakan Collabs. Di sini bentuk modelnya itu adalah regresi linear. Untuk hasil outputnya, jadi sini ada beberapa output. Di sini ada matriks korelasinya dari data yang sudah kami punya. Ada tahun, GDP, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi. Ini ada ringkasan untuk model regresi linearnya. Selanjutnya di sini ada grafik untuk distribusi residual. Nah, di sini ada prediksinya. Jadi untuk titik-titiknya ini semakin banyak titik yang mendekati garisnya, itu berarti datanya itu semakin bagus, semakin akurat seperti itu. Untuk uji normalitas memiliki konsep yang sama dengan yang sebelumnya. Untuk ini ya, ini ada scatter plot, ini penyebaran ya. Yang ini untuk tingkat inflasi dengan pertumbuhan ekonominya. Ini untuk tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Dan jadi untuk software yang pertama, outputnya seperti itu, Bu, untuk Collabs. Dan untuk software yang kedua, nah di sini kami menggunakan R. Dan untuk di R sini, kami menggunakan model A5. Maaf. Jadi untuk outputnya,
Jadi di sini ada grafik untuk tiap di sini ada GDP, ada tingkat inflasinya untuk dan tingkat pengangguran serta pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya. Dari data yang kita punya yaitu dari 2010 sampai 2025, data yang dari Excel sebelumnya itu. Bisa dilanjut. Selanjutnya di bawahnya itu di bagian kiri bawah, di situ kita dapat melihat ada yang namanya rata-rata dari keempat dari keempat poin yang dari keempat data yang kita miliki. Dan di sini ada ACF pertumbuhan ekonomi dan di sebelah kanan adalah PACF pertumbuhan ekonominya. Jadi, jadi di sini kan karena kami menggunakan model ARIMA, jadi untuk hasil outputnya angkanya ini, jadi kita mengambil angka yang semakin mendekati nol, yaitu angka yang paling kecil. Selanjutnya ada, nah di sini ada seperti yang tadi kami bilang untuk yang hasil hasil terbaiknya itu yang mendekati nol. Jadi di sini ada ARIMA 0,0,0. Jadi kalau kita menggunakan RStudio ini, kita bisa mendapatkan box L-nya ini dengan nilai P-nya itu sebesar 0,367367 dengan dengan Shapiro test normality Shapiro log-nya itu 7,2333. Di sini karena kami menggunakan ARIMA, jadi ada grafik permodelan untuk peramalan tahun-tahun berikutnya. Jadi di sini kami mengambil contoh karena datanya dari 2010 sampai 2025, jadi kami mengambil contoh meramal 5 tahun ke depan, yaitu sampai 2030. Jadi di sini bisa dapat matriks dari covariance-nya dan juga matriks dari correlation. Jadi di sini ada gabungannya. Di sini ada orthogonal impulse response dari GDP-nya itu sendiri. Jadi di sini ada pertumbuhan ekonominya semakin ke atas itu semakin positif dan semakin ke bawah itu dia negatif pertumbuhan.
Nah, jadi di sini yang terakhir ada hubungannya. Jadi di sini ada hubungan GDP, inflasi, pengangguran, pertumbuhan. Untuk tingkat penganggurannya itu semakin merah, semakin tinggi, maka warnanya di sini akan semakin merah warnanya. Itu. Jadi sampai di sini saja Bu untuk progres dari kelompok kami. Oke. Di sini tuh berarti dua metode yang akan digunakan, regresi sama ARIMA. Sebenarnya kami mau pakai satu Ibu, tapi kami masih belum tahu mau pakai antara yang mana. Dipakai dua-duanya sebetulnya juga tidak masalah gitu ya. Jika nanti regresi, jadi regresi itu kan untuk mengetahui besar pengaruh kan bisa ya, untuk mengetahui pengaruh gitu ya. Kalau regresi, jadi nanti bisa diketahui kira-kira yang paling apa namanya, yang paling memberikan pengaruh yang apa lebih besar itu yang mana gitu. Nah nanti untuk arimanya ini kan sifatnya peramalan di sini ya, untuk meramalkan bagaimana misalnya di sini nilai GDP untuk berapa tahun ke depan kan seperti itu. Jadi memang berbeda tujuan. Kalau berbeda tujuan nggak apa-apa dikerjakan semua gitu ya, dikerjakan semua. Nah, masukannya sebetulnya di sini yang mempengaruhi nilai GDP itu kan gross domestic product ya. Nah, yang mempengaruhi itu sebetulnya bukan hanya ini, bukan hanya tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi saja kan di sini sebenarnya ya. Jadi banyak variabelnya, bahkan itu kalau 10 aja sebenarnya lebih gitu ya. Jadi kalau memungkinkan di sini eh, semaksimal mungkin variabel yang bisa dianalisa. Jadi variabel bebasnya banyak gitu ya. Karena sebetulnya mau modelnya juga regresi linear biasa kan sebenarnya gitu ya. Jadi di Berganda sini Ibu. ya ya regresi linear berganda gitu ya. Tetapi I- bisa Ibu-ibu, mohon maaf Ibu, ya, hah? mau bertanya, ini kan targetnya tuh pertumbuhan ekonomi dengan variabelnya itu hubungannya yaitu GDP, inflasi, pengangguran Ibu. Nah, terus di yang Hah? aplikasi R Studio ini ARIMA sama model VAR Ibu. Ya bukannya tidak masalah ya. Jadi mungkin untuk meramalkannya, yang diramalkan kita bisa memilih kan. Misalnya yang diramalkan itu mau pertumbuhan ekonominya atau GDP-nya gitu, atau dua-duanya. Berarti kan yang akan diramalkan kan satu variabel bebas aja ya, satu variabel terikat atau dua variabel terikat, misalnya ya. Sejauh ini sih baru satu Bu. Yang variabel mana yang akan diramalkan di ARIMA? Pertumbuhan ekonomi Bu. Pertumbuhan ekonomi. Sementara kalau yang di regresi linear berganda variabel terikatnya apa? Variabel terikatnya apa kalau di apa di regresinya? Untuk regresi sama ini sama aja Bu. Target utamanya pertumbuhan ekonomi terhadap faktor-faktor GDP, inflasi sama pengangguran ya Bu. Oh, berarti GDP itu bukan satu variabel ya berarti. Cuma istilahnya saja. Istilah apa? Istilah secara keseluruhan variabel bebasnya disebut faktor yang mempengaruhi GDP gitu. Jadi di situ GDP-nya ada datanya Bu. Jadi GDP itu seperti suatu kayak suatu variabel utamanya gitu, utamanya gitu Bu. Jadi nanti dia dipengaruhi oleh yang pertama ada inflasi, ada pengangguran dan lain-lain variabel yang lainnya Terus itu Bu. pertumbuhan ekonomi variabel apa? Pertumbuhan ekonominya. Oh, Itu juga variabel bebas atau apa? yang mana Ibu? Yang variabel bebas. Eh, Kalau jadi boleh tahu. Mas itu harus ini ya menentukan mana yang variabel terikat, mana yang variabel bebas dulu ya, gitu. Karena ketika kita mau memodelkan
apa regresi. Itu dulu pertama-tama yang harus eh, kita definisikan. Mana yang variabel terikat, mana yang variabel bebas. Kalau di dalam model regresi itu Y itu variabel terikat kan. Kalau X ada X1, X2 dan seterusnya itu variabel bebas. Nah, dalam hal ini harus di statement dengan jelas mana dulu yang variabel. Ini sudah menulis belum? Belum menulis. Artinya dituliskan apa di dalam apa Word gitu Kalau tulisannya. kalau untuk Untuk makalah masih masih belum Bu. Kami masih mengolah data. Ya, untuk ya di makalah segera. masih bab 1, Ibu. Iya, iya harus segera dituliskan tentunya ya gitu. Jadi di sini dalam hal ini di menulisnya itu betul-betul runtut dari awal. Apa yang terjadi? Apa sih kenapa mau membahas ini? Ada permasalahan apa eh, terkait dengan pertumbuhan ekonomi atau GDP? Mana yang merupakan variabel terikat, mana yang merupakan variabel bebas? Dan kalau bisa untuk variabel bebas ini itu variabel bebas itu kan yang akan mempengaruhi variabel terikat gitu ya. Variabel terikat itu nilainya bergantung dari variabel-variabel bebas. Nah, kalau bisa model serial mungkin itu apabila apa? Apabila di sini banyak semaksimal mungkin variabel bebas yang bisa kita dapatkan gitu ya. Jadi di sini bukan hanya misalnya inflasi atau pengangguran saja dan lain-lain gitu ya. Misalnya kan kalau yang mempengaruhi GDP atau apa kan banyak potensi sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, jumlah penduduk itu juga berpengaruh loh. Tabungan, teknologi, dan lain sebagainya itu berpengaruh. Nah, kalau bisa mendapatkan data-data itu semua, itu akan menjadi model yang bagus daripada ini, lebih lebih akurat gitu ya. Kalau misalkan kita bisa eh, memasukkan variabel-variabel bebas yang lebih kompleks. Seperti itu. Nanti untuk yang peramalan, peramalannya itu adalah untuk mengetahui berapa, misalnya ini yang akan diramalkan yang mana nih? Yang akan diramalkan barangkali yang apa? Satu ini aja, misalnya tentang apa? eh, Pertumbuhan ekonominya atau misalnya tentang jumlah penganggurannya misalnya gitu. Dalam berapa tahun ke depan apa yang akan terjadi? Masih bisa dikombin tentunya. Gitu ya. Nanti segera dituliskan tentunya di sini yang harus dilakukan dulu itu sebetulnya survei data dalam hal ini. Survei data dalam artian eh, kita betul-betul mencari data yang berpengaruh terhadap variabel terikatnya apa saja. Kalau bisa ya data selengkap mungkin untuk variabel bebasnya, gitu ya. Ya, bisa dikombin saya kira mau itu ARIMA nanti tergantung karakteristik datanya gitu kan. Kalau ARIMA itu kan cuma satu titik-titik itu ya berarti ya. Titik misalkan inflasi, titik inflasi aja. Kemudian pengangguran aja yang dianalisa dengan menggunakan ARIMA itu kan. Iya, Ibu. Jadi misal Mm-mm. izin bertanya, Variabel Ibu, terikatnya sebelumnya. aja yang nanti diramalkan. Ya, Jadi misalkan kelompok kami ingin variabel terikatnya itu adalah pertumbuhan ekonomi itu, berarti kami harus menambah beberapa variabel tambahan lagi, Kak, Ibu. iya, tentu, tentu. Jadi eh, variabel terikat dulu, yang mana yang di apa sebagai variabel terikat apa sih yang tujuan memodelkan regresi itu apa, gitu ya? Nah itu baru kemudian variabel-variabel yang mempengaruhi itu apa. Nah itu bisa diketahui dari referensi, kemudian dari sumber-sumber BPS dan lain sebagainya itu bisa diketahui, gitu ya? Mm-mm. Baik Ibu, Jadi terima kasih Ibu. silakan mulai menulis ya berarti ya. Harus segera Siap Ibu. mulai menulis ya gitu. Mm-mm. Saya izin stop share ya Bu ya. Oke, Terima kasih oke. Ibu. Iya sama-sama. Silakan jika ada lagi. Kelompok 3 izin Ibu. Silakan Delvi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Delvianugra Prasistio, Anissa Nur Andiani, dan saya sendiri Nazwa Bilkisti. Nah, di progres kami dari presentasi sebelumnya yaitu menetapkan judul dan metode yang kami gunakan dalam penelitian kami. Kemudian untuk penulisannya kami baru dapat di bab 1 dan bab 2. Nah, di sini judulnya adalah model assignment dan Hungarian untuk optimalisasi waktu pendistribusian gas LPG 3 kg. Di bagian pertama, pendahuluan latar belakang. Di paragraf pertama, kami mendeskripsikan fakta-fakta yang ada, yaitu tentang distribusi gas LPG 3 kg yang merupakan bagian dari program subsidi pemerintah bagi masyarakat menengah ke bawah yang mana sedang menghadapi tantangan serius, yaitu sejak awal tahun 2025 berupa kelangkaan yang menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Bahkan sampai ada kasus tragis seperti meninggalnya seorang lansia saat mengantri gas LPG ini. Kemudian di paragraf kedua, kami mendeskripsikan data dari Pemprov DKI Jakarta yang menunjukkan bahwa kuota LPG pada tahun 2025 itu menurun dibandingkan tahun sebelumnya, di mana di sisi lain permintaannya mengalami peningkatan yang signifikan. Kemudian di paragraf selanjutnya, kami mengidentifikasi faktor-faktor dari penyebab kelangkaan gas LPG ini, di antaranya distribusi yang tidak merata, ketidaktepatan sasaran subsidi, dan lemahnya pengawasan terhadap rantai distribusi. Kemudian, dari faktor-faktor yang ada ini, dapat disimpulkan bahwa salah satu, di paragraf sebelumnya dulu deh. Oke, dari faktor-faktor yang telah ditemukan dapat disimpulkan bahwa salah satu solusi utama untuk mengatasi kelangkaan ini adalah dengan menciptakan sistem distribusi yang tepat dan optimal. Distribusi yang efisien memungkinkan gas LPG sampai ke wilayah dengan permintaan tinggi secara tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai kebutuhan. Nah, berangkat dari kasus yang kita dapatkan, kita menggunakan metode assignment Hungarian yang dikenal efektif dalam menyelesaikan masalah penugasan secara optimal. Dengan metode ini, distribusi gas LPG diharapkan dapat dialokasikan dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan pemerataan pasokan. Nah, kemudian bab 2-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk bab 2 kajian teori yang pertama ada model program linier. Nah, Basriati et al. Ini menjelaskan bahwa program linier merupakan metode analitik dalam perencanaan yang menggunakan model matematis dengan tujuan memperoleh alternatif solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, untuk program linier di sini kita meminimalkan Z, yaitu sigma dari CJ dikali XJ dengan J sama dengan 1 sampai N. Untuk CJ di sini adalah waktu tempuh pengantaran ke lokasi. Untuk XJ adalah variabel keputusan J. Jadi kira-kira ada pengantaran atau enggak nih oleh karyawan ke lokasi J. Dan di sini kita meminimalkan waktu tempuhnya gitu, mencari yang paling minimal. Untuk fungsi batasan atau kendalanya di sini ada 5 persamaan. Karena kita meminimalkan, di sini kita menggunakan kurang dari sama dengan B1 sampai persamaan yang keempat ini BM untuk kendala ke M. Nah, untuk BI di sini adalah kapasitas kendala ke I. Jadi, total waktu maksimal karyawan untuk kerja dalam satu harinya. Nah, di sini untuk AIJ-nya itu adalah waktu optimal karyawan I ke lokasi J. Nah, di sini kan BI itu kapasitas kendala. Nah, untuk I-nya itu dari 1 sampai M. M ini adalah jumlah karyawan, dan untuk J ini adalah 1 sampai N. Nah, N ini adalah jumlah lokasinya. Selanjutnya,
Oke, berikutnya ada model penugasan. Ini dalam konteks industri, manajemen tuh kerap kali ada permasalahan yang berkaitan dengan alokasi optimal dari berbagai sumber dayanya. Nah, sumber dayanya ini umumnya memiliki tingkat efisiensi yang bervariasi tergantung pada jenis tugas yang diberikan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan untuk menentukan strategi penugasan yang paling efisien untuk memaksimalkan kinerja dan meminimalkan pemborosan sumber daya. Model penugasan ini fokusnya ke alokasi sumber daya ke kegiatan berdasarkan sistem satu-satu atau one-to-one basic. Dengan demikian, setiap sumber daya, misalnya karyawan atau mesin, akan ditugaskan langsung untuk aktivitas tertentu, misalnya pekerjaan, lokasi, atau kejadian. Lalu, untuk model penugasan sendiri dapat diekspresikan pada bentuk persamaan keenam. Boleh scroll ke bawah, oke. XI sama dengan 0 jika pekerja I-nya itu tidak ditugaskan ke tugas J dan XI sama dengan 1 jika pekerja I ditugaskan ke tugas J. Dengan batasan yang terlihat di sini ada di persamaan 7 dan 8. Berikutnya ada model Hungarian. Tadi udah model penugasan, jadi masalah penugasan tadi diselesaikan dengan metode Hungarian. Situasi yang dapat diselesaikan melalui metode Hungarian ini mencakup penugasan sejumlah karyawan untuk mengerjakan berbagai tugas. Isu yang ditangani oleh metode ini adalah suatu bentuk khusus dari transaksi penugasan di mana satu sumber dialokasikan untuk satu tujuan sehingga diperoleh hasil yang paling menguntungkan. Untuk secara detailnya, syarat-syarat penggunaan metode Hungarian ini adalah yang pertama, jumlah sumber I-nya harus sama banyaknya dengan jumlah pekerja J. Lalu, setiap sumber hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan. Lalu, apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah pekerjaan atau sebaliknya, maka ditambah dengan variabel dummy worker atau dummy job. Lalu, terdapat dua permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu meminimumkan kerugian seperti biaya, waktu, jarak, dan sebagainya, atau mengoptimalkan keuntungan. Jadi, metode Hungarian pada kasus pendistribusian gas LPG ini nanti digunakan untuk menyelesaikan waktu pengiriman ke masing-masing lokasi dengan waktu yang optimal. Jadi nanti akan disusun matriks waktu tempuh dari tiap pekerja ke masing-masing titik distribusi, lalu nanti akan ditemukan kombinasi penugasan yang dapat menghasilkan total waktu paling minimum secara keseluruhan. Nanti langkah awalnya akan kami lakukan itu mengumpulkan data waktu tempuh antara setiap pekerja dengan lokasi distribusi, lalu datanya kemudian disusun dengan bentuk tabel penugasan. Selanjutnya diterapkan metode Hungarian ini untuk menemukan waktu optimalnya. Jadi mungkin seperti itu saja untuk penjelasan metode Hungarian untuk kasus ini. Apakah Bu Eti ada tambahan? Oke, jadi gini Mbak, yang tadi itu kan kasusnya itu gas LPG. Nah, ini bagaimana sih model apa namanya, model penugasan yang terkait dengan gas LPG itu maksudnya seperti apa? Kalau ini di apa dengan menggunakan masalah penugasan itu maksudnya dalam hal apa? Dari gas LPG itu yang nanti bisa diselesaikan dengan masalah penugasan. Kalau penugasan itu kan sebetulnya bagaimana kita mendistribusikan. Misalnya di sini ada sumber gitu ya. Ada sumber daya gitu ya. Dan kemudian di sini tuh misalnya ada sumber daya, kemudian di sini ada satu kebutuhan gitu ya. Atau ada beberapa pekerjaan misalnya. Ada beberapa pekerjaan, ada beberapa sumber daya. Nah, ini bagaimana mendistribusikan masing-masing satu pekerjaan dengan masing-masing satu sumber daya, misalnya seperti itu. Kalau masalah penugasan itu yang dengan metode Hungaria. Nah, sementara kalau ini tentang gas LPG itu maksudnya bagaimana, Mbak? Penjelasannya. Jadi kalau kami ini rencananya kan dari gas LPG itu ada dari satu depot gitu ya Bu. Terus ada permintaan di wilayah gitu. Terus gimana caranya kita mengoptimalkan waktu pendistribusiannya gitu Bu untuk permintaan-permintaannya. Oh, saya masih belum terbayang ya kalau itu, tapi nanti silahkan ya gitu. Karena mungkin harus dituliskan dulu, harus dijelaskan dulu ya modelnya nanti seperti apa. Nah, kalau saya boleh menyarankan itu sebagai contoh, nanti misalnya di satu perusahaan kon
apa konstruksi misalnya ya, perusahaan konstruksi atau ini loh, yang perusahaan perumahan-perumahan itu ya, kontraktor gitu. Nah, itu kan akan membangun satu perumahan gitu. Apa dulu yang harus mereka kerjakan? Misalnya gitu ya. Apa dulu nih yang mereka kerjakan? Oh, barangkali yang pertama itu yang harus dikerjakan. Yang pertama, mana dulu yang harus diselesaikan? Dengan keterbatasan mungkin tenaga kerjanya gitu ya. Mana dulu yang harus dikerjakan? Yang kalau misalkan itu menjadi rumah itu pasti yang harus dikerjakan dulu kan yang apa namanya? eh yang bagian apa pondasi dulu, terus ini dulu gitu. Nah, dalam hal ini memang harus diuraikan atau diceritakan dengan jelas gitu ya. Bagaimana sih di sini gitu. Nanti sebagai sumber daya yang mana gitu ya, pekerjaannya apa gitu. Kalau secara secara umumnya kan seperti itu ya, sumber daya dan pekerjaan gitu. Kalau dalam hal ini tuh bagaimana gitu. Kalau tentang gas LPG, kalau itu tadi kan tentang waktunya, tentang apa gitu. Jadi apa saya masih belum terbayang gitu kalau tentang gas LPG gitu. Dengan masalah penugasan, apakah pendistribusian apa dari satu depot ke satu tujuan gitu. Ada berapa depot itu pun kan gitu ya. Apakah memang biasanya kalau di kondisi realnya pasti satu depot itu kan melayani banyak ini kan? Misalnya satu depot itu ada di satu tempat, pasti juga melayani di sekitarnya dan melayaninya itu pasti juga tidak apa namanya tidak di satu titik tertentu, pasti begitu ya? Pasti titiknya juga tersebar. Nanti ada depot satunya lagi misalnya di satu tempat yang berbeda. Pasti yang akan dilayani itu tersebar gitu. Jadi nggak real satu ke satu gitu, enggak gitu. Atau satu ke dua, pasti tidak begitu. Seperti itu. Jadi nanti silakan atau mungkin ya salah saya bisa salah memahami juga gitu. Nanti silakan makanya ketika menulis nanti dideskripsikan dengan baik di bagian latar belakang. Maksudnya nanti seperti apa sih? Kita harus di sini kan dengan menggunakan data ya, dengan menggunakan survei real kalau di sini. Nanti silakan di situ melakukan survei real. Bagaimana sih pendistribusian dari LPG ini gitu ya? Boleh nanti dilakukan itu sehingga nanti tahu alur-alurnya itu bagaimana karena kan kita semua yang di pemodelan ini memang untuk data dan lain-lain itu ya sebaiknya memang real gitu yang betul-betul real sehingga kita modelkan kita selesaikan dengan kontribusi model matematika seperti itu ya bisa Ibu lebih izin jelas tanya, ya. jadi kan niatnya kita itu ada satu depot, terus karena tadi terjadi kelangkaan gas, kita tuh pengen cari kira-kira dari karyawan-karyawan yang di depot itu tuh supaya waktunya terorganisir dengan baik, mereka ke tujuannya mana gitu Ibu. Kira-kira bisa nggak ya Ibu menggunakan metode Hungarian ini? Kalau ya silakan ya gitu apakah memang seperti itu ya karyawan ke jadi gini, karyawan nanti di situ ada depot. Masalahnya di sini itu kan per biji ya, Mbak ya. Apa gas itu kan per biji gitu. Saya nggak tahu tuh. Nanti itu nanti kan kalau misalkan mengantar pun ke sana itu pasti nggak cuma satu satu apa satu biji gas LPG kan? Pasti banyak gitu kan. Walaupun satu karyawan ke satu lokasi itu bagaimana itu nanti menceritakannya ya. Nah, itu yang perlu dipikirkan ya nanti ya. Ya silakan aja sebetulnya apapun itu jika memang itu make sense atau apa logis gitu memang kita bisa menggunakan itu ya nggak masalah sebenarnya gitu ya. Tetapi kita harus bisa menjelaskan itu. Oke, misalnya di satu depot itu mereka punya karyawan. Nah, karyawan di sini mendistribusikan ya, mendistribusikan itu pun eh, gimana tuh? Bergantung dari permintaan gitu kan. Bergantung dari permintaan. Sementara di sini juga permintaannya kan ada yang banyak, ada yang sedikit gitu ya tentunya. Itu bagaimana? Itu nanti jadi eh, bobotnya atau bagaimana? Itu silahkan nanti diceritakan. Makanya harus diceritakan. Jadi memang panjang juga nanti ceritanya. Oh ini bagaimana? Karakteristiknya bagaimana? Mana dulu yang harus
kerjakan agar tidak tumpang tindih gitu pekerjaannya gitu. Satu pekerjaan misalnya diselesaikan oleh satu orang atau juga bisa lebih ya, atau juga pekerjaan diselesaikan satu orang tetapi seragam misalnya seperti itu ya berarti ya. Ya. Nanti silahkan ya untuk data saya kira masih bisa ini ya, masih bisa dipikirkan lagi. Kalau itu nanti ternyata oh tentang LPG nanti oh ini masuk akal juga loh seperti ini ceritanya boleh gitu. Tetapi kalau tidak ya bisa yang masalah-masalah yang kiranya lebih related gitu ya. Nah, ya silakan contohnya ya itu tadi misalnya eh, antara pekerja dengan pekerjaannya gitu ya. Satu pekerja dengan pekerjaannya. Nah, ada misalnya di pertukangan gitu, ada yang ahli ini yang menyelesaikan ini, ahli ini menyelesaikan ini, misalnya seperti itu. Ya, itu silahkan sih gitu. Masih bisa dieksplor saya kira ya. Dan kalau misalkan itu tadi tetap mau dipertahankan, ya harus bisa menceritakan, eh, oh ini urgensinya itu seperti apa sih, kondisi real faktanya itu seperti apa. Gitu ya saya kira ya. Kalau masalah penugasan ini ya tidak masalah ya, gitu. Oke? Baik, Baik Ibu, Ibu. nanti akan Mm-mm. explore lagi. Iya, iya, baik. Oke. Silakan jika ada lagi, bisa ditutup ya untuk kelompok Najwa. Ya, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada lagi yang mau konsultasi. Kelompok kami Bu. Silakan Pak Fauzan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eti dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Andika Rangga Putra Ishak, akhiran NIM 22, lalu ada Ilham Argo Sujanto, akhiran NIM 30, dan Faujan Mafaji Pahlevi dengan akhiran NIM 16. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Analisis Dinamika Populasi Hama dan Pertumbuhan Tanaman Teh di Jawa Barat dengan Modifikasi Persamaan Lotka Volterra. Untuk progres kelompok kami dari pertemuan terakhir, di sini kami menyusun makalahnya. Untuk di latar belakang kami menambahkan pertama, pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, tidak hanya sebagai penyedia bahan pangan, tetapi juga sebagai penghasil komoditas ekspor unggulan.
Lalu di sini kami mengambil data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2024. Namun, jika dilihat ada salah satu tantangan yang dihadapi oleh petani, terutama petani teh, yaitu adalah serangan hama. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan produksi di Jawa Barat sebesar 9,19% di tahun 2023. Fluktuasi produksi tanaman teh ini tidak terlepas dari pengaruh faktor iklim dan serangan hama dan penyakit hama wereng hijau, menurut penelitian Adeliniangsih pada tahun 2019. Wereng hijau dan wereng pucuk teh sendiri dan ulat jengkal merupakan hama yang akan mengisap daun teh hingga menjadi keriting, layu, dan menggulung, yang mana menurunkan kualitas dan cita rasa dari tehnya. Lalu salah satu usaha pengendalian hama pada tanaman teh adalah menggunakan pestisida sintetik. Namun penggunaan pestisida tersebut berdampak buruk bagi lingkungan pertanian dan manusia, menurut penelitian Aulia pada tahun 2024. Nah, dalam konteks ekosistem tanaman teh, Cottesia rufrisus merupakan musuh alami dari ulat jengkal. Nah, Cottesia rufrisus ini merupakan parasitoid dengan kemampuan untuk menekan populasi ulat jengkal melalui mekanisme parasitisme yang efektif. Interaksi ini dapat dimodelkan dengan pendekatan Lotka-Volterra, di mana teh sebagai mangsa dan kedua hama sebagai predatornya. Lalu model Lotka-Volterra telah digunakan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yaitu antara lain penelitian Darmawan dan Haryastuti pada tahun 2018 dan penelitian Muhammad dari tahun 2021. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Haryastuti menggunakan model Lotka-Volterra untuk kasus mangsa pemangsa. Lalu dari penelitiannya Muhammad, dia memodelkan kasus COVID-19 dengan menambahkan parameter kontrol. Lalu model penelitian oleh Adelianingsih pada tahun 2019 memodelkan hubungan Empoasca pada perkebunan teh dengan menambahkan skenario perubahan iklim. Lalu penelitian yang terbaru oleh Diana pada tahun 2024 model menggabungkan 3 model utama, yaitu model logistik, model epidemi, dan model predator prey dengan menambahkan kontrol fungisida dan insektisida. Lalu pentingnya penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana kondisi ekosistem perkebunan teh di Jawa Barat khususnya. Penelitian ini akan memberikan gambaran dinamika populasi yang memengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Populasi hama seperti Emposca dan Hiposidra, serta pengaruh parasitoid Soltesia yang berpengaruh terhadap populasi tanaman teh akan menjadi fokus pada penelitian ini. Dengan pengendalian yang optimal dapat digunakan untuk mengetahui cara terbaik dalam menangani hama tanaman teh. Dengan harapan dapat diterapkan pada kasus nyata perkebunan teh di Jawa Barat agar tanaman teh dapat tumbuh dengan optimal. Lalu untuk rumusan masalah yang kami bangun, ada 3. Pertama, memodifikasi persamaan Lotka-Volterra dengan mensimulasikan interaksi hama teh dan memasukkan variabel lingkungan dan antropogenik. Kedua, menganalisis stabilitas sistem dan titik equilibrium menggunakan pendekatan matematis, yaitu analisis linearisasi atau Roth-Hurwitz. Yang ketiga, menyusun rekomendasi pengendalian hama berbasis hasil simulasi model. Untuk tujuannya, pertama, memodifikasi persamaan Lotka-Volterra untuk mensimulasikan interaksi hama teh dengan memasukkan variabel lingkungan dan antropogenik. Kedua, menganalisis stabilitas sistem dan titik equilibrium dengan menggunakan pendekatan matematis. Dan yang ketiga, menyusun rekomendasi pengendalian hama berbasis hasil simulasi model. Lalu, manfaat dari penelitian ini pertama, sebagai pengembangan model dinamika populasi yang lebih realistis untuk sistem pertanaman monokultur. Kedua, memprediksi wabah hama dan optimasi waktu intervensi.
yaitu pemangkasan pelepasan musuh alami bagi petani dan pemerintah Provinsi Jawa Barat ya. Lalu ketiga, mengurangi ketergantungan pada pestisida melalui pendekatan ekologi yang terukur. Oke, selanjutnya berikut proyek kami sudah membuat beberapa bagian dari bab 2, yaitu dari penelitian. Di sini ada formulasi model, model populasi tanaman teh, S, Epoaska H1, Hiposidra H2, dan parasitoid P adalah sebagai berikut. DS per DT sama dengan RS 1 min S plus I per K min beta SI min P1S plus 1 min P2S2 min D1S. Lalu untuk I per DT ini beta SI min CI DH1 per DT sama dengan Q1SH1 min D2H1 DH2 per DT sama dengan Q2SH2 min D3 min alpha H2P, lalu DP per DT sama dengan alpha H2P min D5P dengan parameter R yaitu laju pertumbuhan organisasi tanaman teh, K itu daya dukung lingkungan, alpha laju interaksi antar parasita dan ulat penggulung daun, beta laju infeksi tanaman teh sehat, P1P2 itu laju interaksi tanaman teh sehat dengan hama Empoaska dan Hiposidra, Q1 Q2 itu konversi interaksi teh sehat dengan hama guna pertambahan populasi hama, lalu C laju kematian tanaman teh infeksi, D1 laju kematian alami tanaman teh sehat, D2 D3 laju kematian alami hama Empoaska dan Hiposidra, D4 laju kematian Hiposidra oleh parasitoid, D5 laju kematian alami parasitoid. Untuk bab 3 ya, belum, bab 4 belum. Untuk daftar pustaka berikut. Oh ya, ini saya udah download beberapa juga. Sini ada daftar pustaka yaitu ini model populasi Horta Volterra oleh Wangierski, lalu tadi ada optimal kontrol modal mana operator daerah konservasikan. Di sini mungkin saya jelaskan sedikit. Populasi predator dengan fungsi respon tipe Howling, cari keseimbangan dan realisasi kestabilan, memberikan optimal kontrol dan seimbang dengan metode itu hasilnya itu optimal pendidikan menggunakan biaya internet sebesar 0,7 kurang C kurang 5. Di sini berikutnya ada analisis simulasi solusi numerik model Horta Volterra dengan metode Runge-Kutta-Felber. Di sini studi kasus populasi musang luwak sama ayam hutan merah yang hidup Taman Nasional Alas-Purwo, yang mana keduanya itu memiliki hubungan predasi. Nah, untuk sini ada ini potensi serangan hama wari hijau pada perkebunan teh berdasarkan skenario perubahan iklim ini yang benar, yang mungkin bisa dibilang relate banget sama penelitian kami. Lalu ada ini generasi Horta Volterra, ini bahas model-model matematis Horta Volterra. Lalu model matematis pada prey tanaman padi sama lengar batang cikis yang orang batang coklat di Karawang. Ini ada beberapa hamanya juga. Jadi dengan korbannya tanaman padi, jadi relevan juga. Lalu ada model kontrol pada sistem perkebunan teh ini untuk memodelkan pertumbuhan tanaman teh. Mungkin sekian presentasi progres dari kelompok kami. Apa dari Bu Eti, apakah ada yang ingin ditanggapi? Oke, tadi tuh ada 2 hama ya Mas ya. Hamanya ada 2 ya. Kalau I apa I itu? Yang mana Bu? Yang itu di pembentukan ini ya udah di sini ada formulasi model. Nah, itu tadi PD-nya tadi persamaan diferensialnya itu kan ada S, I, H1, H2, kemudian P. S apa? S. Tanaman teh. S, iya Bu. I-nya apa? I-nya kan belum dijelasin di sini. Yang terinfeksinya Ibu. Terinfeksi hama. Sebentar. Terinfeksi hama. Hamanya sendiri H1 dan H2 kan gitu ya? Hamanya sendiri mana? H1, Iya, H2. H1, H2. H1.
H2. Nah, ini kan ada interaksi ya. Ada interaksi S dengan H1, kemudian S dengan H2. Dari interaksi ini nih, dia belum sakit. Belum terinfeksi berarti ya. Baru interaksi atau bagaimana ini maknanya? Interaksi akan menyebabkan eh, BS1. Nah, ini kan gini Mas. Ini kan sama-sama ini di sininya ya. Jadi ini tuh jadi I-nya itu jadi kayak apa ya di sini tuh. I-nya itu jadi seperti eh, kelas tersendiri. Nah, kelas ini perlu didefinisikan kelas apa ini di sini gitu ya. Kalau ini H1, kalau dia berinteraksi kena hama intinya, tanaman es, dia itu terkena hama H1, dia berkurang gitu ya. Min P1SH1. Mengurangi juga kalau dia berinteraksi dengan H2. Ini adalah kematian ya kalau ini ya, D1 ini ya, kematian. Dan ini beta SI. Nah, S sama I ini yang perlu dijelaskan ya saya kira ya. I ini maksudnya apa ini? Karena I apa? I itu tadi yang terinfeksi ya. Intinya yang terinfeksi. Yang terinfeksi itu eh ini bagaimana ceritanya? B min beta S1 ini bagaimana? Sama yang mungkin ini. Di sini kan ada R, S, kemudian kali dengan I juga di sini ya. Nah, itu bagaimana menceritakannya? I itu apa? Kayak jadi individu lain gitu kalau di sini ya berarti ya. Iya enggak? P apa P itu? Para Oh, parasi ingat parasitoid atau kenapa ini parasitoid ya? Bener namanya. Parasitoid ibu itu tipe. Parasitoid. Nah, Ya, parasitoid ini juga apa? Satu individu tersendiri kan ini ya. iya ibu. Hama Jadi itu 1, hama populasi. 2. Mm-mm. Jadi Hama parasitoid itu adalah populasi musuh alami dari hiposidranya. Kemudian I-nya itu adalah populasi dari tanaman teh yang terinfeksinya ibu. I-nya apa I? Infectious. Infectious. Infectious ini di sini tuh apa? Apanya? Eh, populasi apa I itu? Populasi dari tanaman teh yang sudah terinfeksi oleh hamanya tersebut ibu. Yang sudah terinfeksi oleh hama itu. Kemudian yang S itu adalah tanaman teh yang masih sehat. Tanaman teh yang masih sehat. Dia terinfeksi padahal karena hamanya kan? Atau enggak? Terinfeksinya itu dia karena hama-hama ini atau sebetulnya eh, infeksinya itu juga, oh ya ini misalnya gini nih, saya digigit anjing, saya berinteraksi dengan anjing. Nah, kemudian setelah saya digigit anjing, saya kena rabies, saya terinfeksi rabies. Maksudnya seperti itu. Iya ibu, kurang lebihnya. Nah, makanya di sini ketika mau membentuk satu persatu apa persamaannya ini, Mas, misalnya di S per DT, ini harus paling tidak ada satu paragraf yang menceritakan bagaimana bisa terbentuk DS per DT. Itu ya kalau di dalam pemodelan ya. Jadi di sini kenapa kok R ini dikalikan dengan S, ya kan? Kenapa R dikalikan dengan S kuadrat kalau dalam hal ini? Kenapa kemudian dikurangi min, ini di min ya di sini ya tadi, min RS kuadrat, kenapa? Itu. Ada RS,
Kemudian ada RS min RS kuadrat. Kenapa? Kemudian kenapa RS dikali 1 dikurangi RS min 1 per K ya tentunya ya. K ini sama dengan yang tadi carrying capacity sebetulnya K-nya ya gitu. Nah, kenapa kemudian dikurangi dengan beta SI? Kenapa ini dikurangi? Nah, itu ceritakan di dalam satu paragraf di masing-masing persamaannya. Itu ya. Oh, ini berarti the changing, misalkan kalau ini dianggap sebagai satu perubahan, berarti kan perubahan populasi S. Perubahan populasi S terhadap waktu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi secara positif oleh misalnya ada kelahiran baru. Kemudian berkurang karena ada interaksi yang bersifat kompetisi. Kompetisi antar sesama tanaman teh barangkali gitu. Karena kalau itu padat sekali tanaman tehnya tentu ada kompetisi. Kompetisinya ini bisa jadi tanah humusnya kan gitu ya. Humus kalau misalkan di situ tanamannya terlalu rapat padat, mereka ini juga akan berkompetisi. Nah, carrying capacity ini maksudnya ketersediaan lingkungan itu gitu ya. Daya daya apa? Daya tahan lingkungan itu gitu. Artinya di sini eh, humusnya masih tersedia, udara masih tersedia, cahaya matahari masih bisa merata. Misalnya seperti itu kayak yang disebut dengan carrying capacity, ya, kapasitas batas lingkungan. Nah, kemudian ternyata di sini kalau berinteraksi dengan, berarti di sini kalau berinteraksi dengan, misalnya tanaman ini sudah terkena hama. Terkena hama itu tanamannya jadi sakit. Kalau dalam hal ini berarti tanaman yang sudah sakit, yang cirinya itu tadi mengapa melengkung atau mungkin rusak, itu juga menular rusaknya, gitu. Kenapa kok bisa rusak begitu? Ya karena ini ada beta SI ya di sini ya. Ada beta SI gitu. Sedangkan I-nya sendiri sebetulnya bukan dari hamanya itu gitu. Ada yang dari hamanya sendiri ada. Tetapi ada yang lain ini I gitu. Nah, ini yang perlu diceritakan. Gitu ya. Yang perlu diceritakan adalah I-nya ini. Bagaimana sih kronologi terjadinya I itu bagaimana? Nanti silakan diceritakan di sini, ditambahkan dulu ceritanya masing-masing dari persamaan ini satu paragraf paling tidak ya untuk menjelaskan itu. Ya, gitu. Itu ya. Berarti misalkan itu nanti kan informasi model, nanti kan pertama ada pendataan persamaan ini, nanti di bawah paragraf itu mungkin kenapa RS R dikali S tambah ini tambah Iya. kurang itu. Kenapa? Alasannya itu, oh ini berarti kan kalau RS ini kan kelahiran ya berarti ya, tanaman baru lah gitu, dianggap sebagai individu sehat, ya gitu. Nah, rekrutmen. Nah, kemudian di sini ada perkalian S dengan S, terjadi kompetisi antara sesama tanaman teh, gitu kan? Nah, kemudian ini ada perkalian lagi S dengan I. I tadi itu kan bilangnya adalah tumbuhan yang sudah terinfeksi, tumbuhan rusak. Intinya I itu tumbuhan rusak. Berarti tumbuhan rusak dengan S ini kan berinteraksi karena ada perkalian. Ya kan? Berarti di sini juga akan akan menular rusaknya itu. Walaupun di sini bukan hama secara langsung yang merusak. Kalau yang merusak hama secara langsung kan S kali HI, S kali H2, S kali H1, S kali H2. Ya kan? Tetapi kalau di sini ada I tersendiri berarti kan tanaman yang sudah rusak karena hama gitu ya. Artinya walaupun hamanya itu nanti sudah tidak ada, itu kan tetap jadi I kan, tetap rusak tanaman itu. Dan itu rusaknya menular kalau di sini begitu ceritanya. Iya enggak? Nah, itu yang perlu nanti diceritakan itu ya Mas ya, dipikirin lagi bagaimana kok bisa begini, bagaimana perkalian ini yang bisa menjelaskan siapa? Pemodel itu sendiri.
Gitu ya. Ini kok bisa begini? Nah, kalau saya di sini sebetulnya posisinya bertanya, tapi mencoba cara ininya saja tadi ke cara menganalisa per modelnya gitu ya. Nanti seperti itu. Ini kan beta S kali I. Seandainya S ini adalah tanaman yang sehat, I itu adalah tanaman yang rusak, walaupun awal rusaknya itu terjadi karena hama, ya berarti di sini adalah tanaman rusak intinya. Gitu ya, tanaman yang sudah rusak, rusaknya menular gitu. Kemudian ini ada min C, ini kematian alaminya. Gitu ya. Nah, kalau ini yang disebabkan oleh hama, gitu ya. Ini kan ada interaksi antara S dengan hama satu. Tanaman yang sehat kemudian kena hama, gitu kalau ini. Tanaman yang kedua dimakan hama dua. Kemudian ini juga terjadi interaksi dengan ini ya, dengan parasitoid itu tadi. Gitu ya. Itu enggak penjelasannya? Iya. Empoaska sama Hiposidra ini nama hama ya. Wereng wereng hijau sama wereng merah tadi itu ya. Iya, iya nggak sih? Sama ulat jengkal Ibu. Ulat sama itu ya individu yang ini. Ya, silakan ya nanti tolong untuk diceritakan ya masing-masing persamaannya bagaimana bisa terbentuk itu. Nah, itulah inti dari pemodelan matematika. Kita bisa menjelaskan setiap parameter yang muncul, setiap variabel yang muncul, kenapa ini dikali, kenapa ditambah, kenapa dikurangi, kenapa dibagi, gitu ya. Kenapa ini kok persamaan diferensial? Nah, itu harus betul-betul dijelaskan. Seperti itu ya, Mas ya. Nanti saya kira bisa didiskusikan lagi, ditambahkan referensi terkait dengan penyebaran hama ini. Ini kan hama hama yang apa nih? Empoaska sama Hiposidra ini kira-kira bagaimana sih karakteristik penyebarannya? Selain itu juga ada parasitoid bagaimana? Dan apakah tanaman rusak itu juga menular? Rusaknya ya seperti apa? Disebabkan oleh apa kan gitu ya? Gitu ya? Bisa dipahami ya saya kira ya. Ini juga ketika koefisien interaksi teh sehat dengan hama menjadi pertambahan populasi hama. Ya, iya, silakan aja nanti mohon untuk dijelaskan untuk ini ya, gitu. Yang yang memang benar-benar realistis sesuai dengan kenyataannya itu seperti apa, ya, gitu ya. Baik, Ibu. Ya, baik Bu. Oke. Dari Bu Iti apakah ada tanggapan lagi Bu? Apakah ada lagi yang mau ini? Ini tadi bisa langsung ini aja ya, dijelaskan dulu modelnya gitu. Nah, baru nanti dianalisa ya. Modelnya harus fix dulu tentunya ya dalam hal ini. Oke, ada lagi yang ditanyakan dari kelompoknya. Ini tadi kelompoknya Zidan ya? Oh, Fauzan. Fauzan, ya. iya. Mm-mm. Ada yang ditanyakan lagi? Tentu bisa didiskusikan lagi nanti ya. Oke.
Cukup untuk kelompoknya Fauzan? Cukup Ibu. Baik, Oke. cukup baik. Terima kasih, Bu. Iya. Oke. Kak, ada lagi? Ada lagi nggak yang mau konsultasi? Izin Bu, dari kelompok 9 ingin presentasikan progres. Silakan Lailatur. Silakan Lail. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Bu Kety sekalian. Kami dari kelompok 9 ingin presentasikan progres kami. Judulnya adalah analisis strategi persaingan dan pergeseran preferensi manusia terhadap kantin di kampus AUNJ menggunakan teori permainan dan rantai Markov. Sebelumnya, kami awalnya ingin meneliti tentang layanan video conference. Namun karena beberapa pertimbangan seperti awalnya kan penelitian kami itu Google Meet, Teams, dan juga Zoom. Tetapi setelah dipikirkan kembali, dipertimbangkan, Google Meet itu sudah jarang digunakan dalam lingkup mahasiswa. Makanya kami mengganti menjadi kantin di kampus A. Dan di sini untuk pendahuluannya, pemilihan tempat makan merupakan salah satu keputusan yang dihadapi oleh mahasiswa di lingkungan kampus. Di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ tersedia beberapa kantin yang menawarkan beragam menu, harga, kenyamanan, dan faktor lainnya yang dapat disaing. Lalu mahasiswa sebagai konsumen memiliki preferensi yang beragam dan sering kali berpindah dari satu kantin ke kantin lain karena berbagai faktor seperti harga, variasi makanan, kebersihan, kenyamanan, dan pengaruh dari rekomendasi teman. Kondisi ini menciptakan dinamika persaingan yang menarik di antara kantin-kantin yang ada. Dalam situasi ini, penting untuk memahami bagaimana strategi yang digunakan oleh masing-masing kantin dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis hal tersebut adalah teori permainan. Teori permainan merupakan suatu metode analisis untuk memahami situasi yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan hasil dipengaruhi oleh keputusan sendiri dan keputusan pihak lainnya. Namun, penilaian terhadap strategi seperti kualitas seringkali bersifat subjektif dan tidak pasti. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tambahan seperti logika fuzzy yang dapat menangani ketidakpastian dalam persepsi konsumen. Di sisi lain, perilaku berpindahnya konsumen dari satu kantin ke kantin lain juga merupakan fenomena penting yang dapat memberikan informasi mengenai loyalitas dan daya tarik relatif masing-masing kantin. Untuk memahami pola perpindahan ini dapat dilakukan dengan menganalisis rantai Markov. Rantai Markov merupakan suatu proses stokastik bersyarat yang kondisi pada periode berikutnya hanya bergantung pada kondisi periode saat ini. Nah, penelitian terkait penerapan teori permainan berbasis logika fuzzy telah dilakukan oleh Nur Cahyo dan Setiawan pada tahun 2022 untuk menentukan strategi pemasaran pada kartu GSM yang menghasilkan kekuatan sinyal menjadi faktor penting dalam pembelian kartu GSM sebesar 8,193. Lalu penelitian lainnya yang menggunakan pendekatan yang sama juga telah dilakukan oleh Adabawiyah pada tahun 2022 untuk menentukan strategi pemasaran pada produk sepeda motor Honda yang menghasilkan strategi promosi pameran sebagai strategi optimal. Sementara itu, penelitian terkait penerapan model rantai Markov juga telah dilakukan oleh Mokoginta
pada tahun 2024 untuk menganalisis perpindahan merek pada UMKM yang menghasilkan perpindahan dari doi ke Mid-Thai sebesar 14,3% dan sebaliknya sebesar 12%. Penelitian lain yang menggunakan pendekatan sama juga telah dilakukan oleh Huda et al. Pada tahun 2023 untuk menganalisis perpindahan penggunaan e-wallet yang menghasilkan probabilitas GoPay sebesar 0,486, OVO sebesar 0,303, dan Dana sebesar 0,212. Meskipun banyak penelitian yang menggunakan teori permainan berbasis fuzzy atau rantai Markov dalam konteks pemasaran dan perilaku konsumen, kajian yang menggabungkan kedua pendekatan ini secara bersamaan masih sangat terbatas, terutama dalam konteks persaingan kantin di lingkungan universitas. Padahal dinamika pemilihan kantin oleh mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga, variasi makanan, kebersihan, kenyamanan, dan pengaruh dari rekomendasi teman yang membuatnya relevan untuk dianalisis secara strategis dan matematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi persaingan antara dua kantin di Universitas Negeri Jakarta, yaitu kantin Daksin dan kantin Blok M, dengan menggunakan teori permainan berbasis fuzzy, serta menganalisis pola perpindahan konsumen antar kantin menggunakan model rantai Markov berdasarkan data preferensi mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan wawasan strategis bagi pengelola kantin dalam mengambil keputusan dan meningkatkan daya saing di lingkungan kampus. Untuk landasan teorinya, kami baru memikirkan seperti ini, Bu. Untuk isinya belum. Ya, pertama ada logika fuzzy, kedua fusifikasi dan defusifikasi, ketiga teori permainan, dan empat rantai Markov. Lalu di metodologi penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan dalam menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa program studi matematika Universitas Negeri Jakarta yang pernah membeli makanan di kantin Daksin dan kantin Blok M sebagai objek penelitian. Sebelumnya maaf, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya ulangi untuk metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa program studi matematika Universitas Negeri Jakarta yang pernah membeli makanan di kantin Daksin dan kantin Blok M yang menjadi objek penelitian. Jenis kuesioner yang digunakan berupa kuesioner yang menawarkan pilihan jawaban berdasarkan skala Likert, yang dimana skala Likert digunakan untuk mengukur tanggapan responden terhadap pertanyaan pada kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembagian instrumen penelitian, mengolah data dengan fuzzy, teori permainan, serta rantai Markov. Berikut adalah tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, menentukan sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini merupakan representasi dari populasi yang digunakan sebagai sumber data dan dianggap mampu mencerminkan keseluruhan populasi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 3.359 mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta, yang dimana jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin yang digunakan sebagai berikut, yaitu N sama dengan N besar per 1 plus N besar dikali E kuadrat. Keterangannya, untuk N kecil itu jumlah sampel, N besar jumlah populasi, dan E itu adalah margin of error atau tingkat kesalahan. Jika kami menggunakan margin of error sebesar 10% atau 0,1, maka perhitungannya adalah diperoleh untuk jumlah sampelnya mendekati 97. Berdasarkan hasil tersebut, jumlah sampel minimal adalah 97 responden. Pada penelitian ini, sampel yang diambil sejumlah 100 responden. Yang kedua, menyebarkan dan mengumpulkan data kuesioner yang sudah diisi responden. 3. Melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. 4. Mengolah data di teori permainan berbasis logika fuzzy, yang dimana kita melakukan proses fusifikasi menggunakan singular fuzzy number. Lalu melakukan defusifikasi pada nilai rata-rata tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan responden menggunakan persamaan. Selanjutnya membentuk matriks payoff berdasarkan hasil defusifikasi dengan rumus berikut, yaitu XIYI sama dengan D dikali DP1 dikurang D dikali DP2. Untuk keterangannya, XI itu adalah strategi pada pemain 1, yang dimana pemain 1 itu di kantin Daksin. Untuk YI, strategi ke J pada pemain 2, itu di kantin Blok M. Dan D itu adalah defusifikasi pada tingkat kepentingan,
Sedangkan DP1 itu diversifikasi pada tingkat kepuasan pemain 1, dan DP2 diversifikasi pada tingkat kepuasan pemain 2. Selanjutnya kami menentukan nilai minimax dan nilai maksimin dalam matriks payoff. Lalu di sini kami menentukan saddle point, yaitu diperoleh ketika minimax dan nilai maksimin bernilai sama. Jika saddle point diperoleh, maka sudah bisa ditentukan strategi pemasaran optimal setiap pemain. Namun jika saddle point belum diperoleh, maka diperlukan perhitungan lanjutan. Selanjutnya, kami melakukan analisis strategi pemasaran yang optimal pada tiap pemain. Yang kelima, mengolah data dengan rantai Markov. Yaitu di sini kami akan menentukan state, lalu menyusun matriks probabilitas transisi, lalu menghitung ketidakpastian steady state, dan melakukan steady state pada periode waktu. Yang terakhir, menarik kesimpulan atau menginterpretasikan hasil perhitungan. Penutup, kami belum melakukannya. Ini referensi yang kami gunakan. Dan izin Bu, kami juga sudah membuat kuesionernya untuk yang nanti dibagikan. Di sini ada judulnya, lalu jenis kami dan program studinya. Lalu di sini ada bagian kepentingan faktor-faktor kantin, di mana skala Likert itu dari 1 sampai 5, 1 itu sangat tidak penting dan 5 itu sangat penting. Di sini pertanyaannya sesuai dengan variabel yang akan kami teliti. Lalu bagian ketiga ada kepuasan terhadap faktor kantin. Di sini sama skala Likertnya ada 5, di mana 1 sangat tidak puas dan 5 itu sangat tidak puas. Kemudian bagian 4-nya untuk kepuasan kantin blok M, bagian 5-nya untuk pemilihan kantin yang akan diolah menggunakan rantai Markov. Seperti itu. Oke, sebentar. Di sini itu kantin Daksinapati itu maksudnya kantin yang mana ya? Daksin itu yang itu Bu, yang Itu kan bukan yang kantin ya kecil. kayaknya ya. Iya sih, lebih ke tempat Deretan itu kan Daksinapati Barat itu kan maksudnya? Iya, Daksinapati Barat itu maksudnya ya. iya Yang Ibu. apa? Kita masuk dari apa? Dari pintu fakultas kecil itu, ya kan? Ya, iya Ibu. Nah, jadi sebetulnya kalau itu jangan itu kurang sebanding sebenarnya Mbak. Kurang sebandingnya itu dalam hal itu kan secara karakteristik kantin yang Blok M dengan itu kan memang berbeda ya. Iya. Berbeda dari sisi karena di sini ketika ini eh, terkait dengan apa strategi gitu ya, strategi pemasaran tentu itu berbeda gitu. Karena di sini karakteristik dari kantinnya itu juga berbeda. Kalau yang di Daksinapati Barat itu ya, di situ tuh sendiri-sendiri, ya kan? Tetapi kalau di kantin yang kantin yang Blok M itu sebetulnya itu satu kesatuan ya, tetapi ada satu pengelola di situ. Jadi dari universitas gitu ya. Kemudian di sini seperti mereka itu ada apa semacam kerjasama seperti itu ya. Jadi karakteristiknya memang berbeda. Dan kantin di Blok M itu kan sampai 4 tingkat itu kalau tidak salah. Dan itu memang ramai sekali gitu ya untuk mahasiswa-mahasiswa di UNJ gitu ya. Kalau di ini kan cuma beberapa saja dan itu pun sendiri-sendiri secara individu gitu. Sebetulnya karakteristik itu tidak sebanding, nggak apple to apple gitu. Tidak apa? Kalau ini menjadi game teori, itu nanti secara strategi juga juga apa? Akan berbeda gitu ya. Sebenarnya ini bisa terjadi dominasi atau apa gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau misalkan ini eh, kita dengan game teori gitu menerapkan game teori itu berbeda, itu betul-betul yang karakteristiknya itu sama sebanding gitu. Kalau ini misalnya tentang media sosial yang sebanding Instagram misalnya dengan TikTok, nah seperti itu ya. Nah, kira-kira mana nih yang ini? Nah, seperti itu. Atau bisa beberapa gitu.
Atau mungkin di sini antar mall gitu. Mall di Jakarta itu kan banyak gitu ya. Pada mall-mall yang sebanding gitu. Misalkan di sini ada Arion, ada Green Pramuka, kemudian yang setipe tapi kecil nggak terlalu besar itu kan Green Pramuka, kemudian ada mungkin di Basura seperti itu. Kalau yang besar ya misalkan Grand Indonesia, terus kemudian ada Kelapa Gading, ada Kokas misalnya seperti itu kan sebanding gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau di game teori itu memang apa yang menjadi apa eh, subjeknya itu memang betul-betul yang sebanding kalau bisa seperti itu ya. Nah ini nggak tentang brand switching ya berarti ya. Brand Brand switching switching, itu Ibu. artinya brand switching juga ya berarti ya. Iya, Nah apalagi itu gitu ya. kok kami Dan nanti pikir itu yang saya kira ada. untuk ini datanya masih bisa ini dieksplor lagi gitu ya. Yang lebih apa namanya? Yang lebih comparable gitu ya. Misalnya itu produk ya, produk apa nih? Nah, kayak gitu. Silakan gitu ya. Eh, Misalnya di sini gini, Mbak. Misalnya tentang ayam ya. Ayam itu kan ada yang franchise misalkan di sini ada McD, kemudian ada Burger King, kemudian ada KFC. Itu kan yang tipenya sama lah gitu, hampir sama. Nah, itu kan bisa sebanding gitu loh, ya. Bisa dipahami ya di sini ya. Kalau kalau ini tuh agak jomplang memang kalau menurut saya ya gitu. Ya kalau misalkan ini ya apalagi di Blok M itu kaya loh makanan-makanannya itu kan ya sangat bervariasi. Pengunjungnya juga padat sekali itu kalau misalkan jam-jam makan bahkan sampai malam jam 8 malam aja mereka kan masih buka gitu. Saya sekarang juga favorit soalnya makan di sana itu di Blok M itu gitu. Saya juga pernah apa makan di itu di yang Daksinapati itu kan sederetan itu hanya ada beberapa juga di situ kan gitu ya. Silakan dalam hal ini kan dengan menggunakan rantai markup kemudian mengaplikasikan pasi it's fine. Jadi tidak masalah, tetapi mohon untuk datanya itu lebih ini lagi gitu. Misalkan ayam-ayam gitu tentang franchise fried chicken gitu kan, itu kan banyak gitu ya. Jadi itu bisa dibandingkan. Misalkan ada ada AW, tapi ya memang tantangannya di sini harus apa? eh, survei data gitu ya, nyari data. Kalau ada data sekunder bisa menggunakan data sekunder. Kalau bisa mencari data primer ya silahkan gitu. Ya, gitu ya, saya kira ya. Oke, bisa dipahami ya di sini ya, Ibu, tapi masukannya. kalau kalau misalkan kami kami kiranya bisa digunakan karena jaraknya juga termasuk terhitung Bu kayak misalkan dari gedung kelas tuh kan kami biasanya makanya GDS antara Daksin sama itu bisa dipengaruhi karena misalkan waktunya terbatas jadi menghitung jarak makanya kantin Daksin seperti itu tetap agak kurang compare Bu. Kurang compare karena sebetulnya yang di compare yang akan bersaing itu bukan penggemarnya, tetapi merekanya. Merekanya itu artinya dua dua kantin itu, Mbak. Iya kan? Strategi gamenya itu mereka yang bermain game gitu ya. Bukan bukan apa yang namanya ya walaupun ini terkait ya kalau karena kalau game itu kan untuk apa game teorinya itu ya untuk apa bagaimana untuk menarik konsumen dan itu salah satu alasan salah satu faktor nanti itu jadi Mbak nanti kan ada paling tidak nanti ada kuesioner apa namanya eh, ada kuesioner penilaian gitu kan ada dua paling tidak itu kuesionernya muncul ya ada pertama itu kuesioner apa berarti di situ? Kepentingan sama kepuasan Ibu. Kepentingan, kepentingan. Nah, itu sebenarnya ya kurang comparable gitu. Nah, itu sering terjadi skripsi aja banyak kok mahasiswa yang memang eh, pakai brand switching. Pakai brand switching ini memang harus comparable kalau itu. Gitu ya. Baik Ibu. Iya.
Itu ya masukannya ya. Silakan nanti kalau misalkan tentang kantin ya silakan gitu. Tetapi mungkin ya di luar kampus juga tidak masalah saya kira ya. Karena kan penelitian itu kalau bisa datanya itu jangan terlalu yang lokal misalnya di dalam kampus gitu. Bisa lebih baik sebetulnya yang memang digunakan secara umum gitu. Jadi eh, ya apa sih tentang produk misalkan produk kosmetik itu juga bisa Mbak. Kosmetik itu kan banyak tuh. Kosmetik misalkan di sini secara spesifik tentang misalnya di sini tentang kosmetiknya itu barangkali di sini eh, apa sih pelembab misalkan pelembab sama-sama produknya ini ada beberapa produk kan yang favorit gitu misalnya antara produk ini produk ini sama-sama pelembab misalkan mana nih yang paling apa eh, yang paling bagus menurut konsumen kan seperti itu ya. Baik, Ibu. Ya, saya kira kalau kalau hanya data masih bisa ini ya disesuaikan. Mengubah ininya pun saya kira inti inti dari pertanyaan itu ya mirip juga ya. Cuma datanya aja yang berubah. Sebenarnya kan itu ya. Baik. Mm-mm. Tapi izin tanya Ibu, bertanya. Ini kan kami eh, awalnya respondennya eh, sejumlah 100, Bu. Nah, Mm. untuk itu kan kami juga akan melakukan uji validitas sama reliabilitasnya dulu nih. Itu kira-kira yang disebar pertama tetap 100 atau hanya 30 atau berapa sampel ya, Bu? Nah, ini nanti ada rumus ya. Sebenarnya Ya, rumus Slovin itu Slovin ya, pakai Slovin atau apa di sini? pakai Slovin ya, Bu? Sebenarnya Slovin itu tuh ada salah pemahaman ya mengenai Slovin itu sendiri ya gitu. Oh ini berarti harus apa menggunakan minimal itu gitu. Biasanya itu Ya, menggunakan ini. Tapi minimal. sebetulnya ada apa namanya? Ada standar ukurannya juga gitu. Tetapi bukan Slovin. Saya lupa itu apa gitu. Slovin ini ada kesalahpahaman orang oh bahwa kalau misalkan ukuran sampel itu menggunakan Slovin saja. Padahal sebetulnya bukan itu gitu. Tapi saya lupa nanti mohon untuk bisa di searching itu ya. Minimal kalau misalkan kita memang mau eh, mengambil data responden ya untuk kuesioner itu ada minimalnya gitu ya. Nanti silakan itu dicari referensinya. Saya lupa untuk itu, Mbak. Oh, Mm-mm. itu sebenarnya juga kami nemu Bu, ada yang memakai distribusi normal, distribusi Bernoulli gitu-gitu, Bu. Mm-mm. Ya mungkin itu ya. Tapi sebenarnya pada saat itu tuh bukan ada apa semacam penjelasan gitu. Sebetulnya itu ada bukan pakai Slovin ya gitu. Intinya itu gitu. Nanti bisa dieksplor lagi untuk berapa minimal yang ini gitu. Ya tentunya di sini bisa minimal berapa. Kalau minimal berapa itu artinya ya jangan mengambil yang minimal-minimal sekali. Paling tidak kan dilebihkan gitu. Nah, Barangkali kalau kita menyebarkan kuesioner itu kan kadang itu Mbak, kita mendapatkan 50% jawaban mereka ada sudah bersyukur, ya nggak sih? Kadang orang malas loh ketika kita disebar apa kuesioner ngisi itu kan juga malas, ya nggak? ya, Ibu. Iya, jadi memang ya lebih aja kalau memang mau menyebarkan gitu ya. Nanti yang didapat berapa? Jika kurang ya harus kita tambah lagi, kita sebarkan lagi kan gitu ya. Baik, Itu ya. terima kasih. Iya, oke. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas saran dan jawaban atas pertanyaan kami untuk Weti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan jika ada lagi, mangga. Ada lagi atau tidak ini? Belum ada lagi Bu yang berkabar.
Belum ada. Kalau belum ada mungkin itu dulu nggak masalah sih ya gitu. Masukan untuk satu kelompok itu artinya juga masukan untuk teman-teman yang lain ya, yang misalnya modelnya setipe ya gitu. Jadi eh, masukan-masukannya itu bisa digunakan juga untuk kelompok yang lain. Saya kira nggak masalah ya gitu. Untuk teman-teman yang lain eh, terus ya dikerjakan gitu progresnya tiap minggu itu apa gitu agar nanti di pertemuan ke-16 itu memang betul-betul final sudah selesai ya modelnya gitu ya apa solusinya juga ini. Nah teman-teman kenapa kemarin itu di UTS itu eh, di itu kan kemarin ada software ya bagaimana memodelkan berdasarkan software kita tidak mungkin di pemodelan matematika itu tanpa software ya gitu. Paling tidak kita menguasai salah satu software. Sebenarnya itu seperti itu. Entah itu mungkin Python, entah itu MATLAB, silahkan ya gitu. Itu kita menguasai itu gitu. Karena kalau kita memodelkan permasalahannya itu real, itu barangkali untuk menyelesaikan solusi eksplisitnya itu susah gitu ya. Kita tetap memerlukan software. Kita memerlukan analisa numerik. Jadi memang penguasaan software ini tetap harus ada, gitu ya. Silakan nanti teman-teman di sini di kelompoknya masing-masing misalnya tadi yang pemodelan yang tentang hama tadi itu ya, hama di tanaman teh itu tadi. Itu juga nanti solusinya ketika di situ simulasi, ya sudah itu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan MATLAB kah atau menggunakan Python silahkan gitu ya. Dan di model-model yang lain juga begitu. Dengan menggunakan Arima, kemudian regresi itu pasti jangan menggunakan software kan gitu. Karena tidak mungkin kalau itu betul-betul real. Kalau real itu kan pasti permasalahannya kompleks. Kecuali kalau masalahnya nggak real. Nggak real itu artinya masalahnya itu kita adakan, kita berikan asumsi yang sangat ketat gitu ya. Asumsinya ini dikasih asumsi terlalu banyak asumsi. Jadi kalau terlalu banyak asumsi itu juga jauh dari kondisi real. Kalau seperti itu, oh agar bisa diselesaikan secara manual, barangkali masih bisa dijangkau secara manual. Tetapi biasanya itu kalau kita kembalikan lagi, kita interpretasikan lagi ke masalah realnya, itu jadi kurang begitu nyata, ya gitu ya. Modelnya itu kayak nggak nyata gitu, kayak semacam kita membuat soal cerita, kemudian kita menyelesaikan itu kan juga pemodelan sebenarnya, iya kan? Tetapi itu bukan di masalah kehidupan nyata. Nah, harapan saya teman-teman di sini modelnya itu ya betul-betul kita mencoba masalah kehidupan yang nyata. Tetapi bukan berarti di masalah kehidupan nyatanya itu kita juga apa kita harus memperhatikan juga karakteristik dari datanya, bukan kita maksudnya asal mengambil data saja tidak ya, seperti itu. Data sekedar boleh ya, gitu nggak harus sebetulnya primer nggak apa-apa kalau memang sudah ada tersedia datanya, gitu boleh digunakan ya. Jadi sesegera mungkin untuk bisa diselesaikan modelnya, baru kemudian dibentuk modelnya dulu ya, nanti baru diselesaikan secara analitik maupun numerik. Gitu ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Sudah cukup? Oke, jika sudah cukup, saya kira untuk kuliah malam hari ini kita cukupkan. Selamat istirahat, tetap semangat untuk menyelesaikan proyeknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.